بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, kita lanjutkan ucapan daripada Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan selanjutnya, wa minas sunnatil lazimati, dan di antara sunnah yang lazimah, yang wajib untuk diimani, allati man taraka minha khaslatan, siapa yang meninggalkan satu perkara darinya, lam yaqbalha, dan tidak menerimanya, wa yu'min biha, serta tidak beriman dengannya, lam yakun min ahliha, maka dia tidak termasuk dari orang-orang yang beriman. Di antara sunnah yang wajib untuk diimani, di antara pokok akidah yang wajib untuk diyakini dan diimani serta dibenarkan adalah yang pertama, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir, entah itu takdir yang baik maupun yang buruk. Wat tasdiqu bil ahadithi fihi, serta membenarkan atau mempercayai hadis-hadis yang datang di dalam masalah takdir. Jadi ini pokok akidah berikutnya adalah beriman kepada takdir. Di sini beliau tidak menjelaskan tentang masalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak menjelaskan tentang masalah iman kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, dan juga kepada hari akhir. Akan tetapi beliau langsung menjelaskan tentang masalah iman terhadap takdir. Karena di dalam masalah takdir ini banyak kelompok yang tersesat. Adapun iman kepada Allah, mungkin kebanyakan orang memiliki akidah yang sama, meskipun ada juga yang tersesat. Iman kepada kitab, iman kepada malaikat, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, ini kebanyakan kaum muslimin memiliki hampir akidah yang sama. Akan tetapi al-imanu bil qadar, iman kepada takdir, ini banyak yang tersesat dari jalan yang benar. Banyak yang tersesat dari akidah yang benar yang berkaitan dengan masalah iman terhadap takdir, entah itu takdir yang baik maupun yang buruk. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita harus ketahui bahwasanya di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan tentang masalah iman kepada takdir. Akan tetapi yang menyebutkan masalah iman kepada takdir adalah hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun ayat Al-Quran paling banyak yang disebutkan tentang rukun iman sampai rukun iman terhadap al-yaumil akhir, terhadap hari kiamat. Adapun rukun iman terhadap takdir, tidak ada satu ayat pun yang menjelaskannya. Siapa yang mampu mendatangkan satu ayat dalam Al-Quran, maka dia sudah luar biasa. Bahkan dikhawatirkan dia mempunyai Al-Quran selain Al-Quran yang kita miliki. Karena para ulama mengatakan tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang masalah iman terhadap takdir. Apa rahasianya? Ya. Ini seharusnya jadi pertanyaan ini bagi panitia, harus jadi pertanyaan ini. Tapi saya khawatir nggak ada yang bisa jawab nanti. Kenapa tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan tentang masalah iman terhadap takdir? Karena iman terhadap takdir, nanti kita akan jelaskan, dia memiliki 4 tingkatan. Yang pertama tingkatan ilmu, yang kedua tingkatan al-kitabah, penulisan, yang ketiga tingkatan al-masyiah, kehendak Allah, yang keempat tingkatan al-khalq, penciptaan. Para ulama mengatakan semua tingkatan ini merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka di antara rahasia mengapa Allah tidak menyebutkan iman terhadap takdir di dalam Al-Quran, karena iman terhadap takdir tersebut masuk kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman terhadap takdir mengumpulkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasianya. Antum catat ini ya. Soalnya insyaallah nanti pada pertemuan terakhir kita akan adakan kuis ya. Pertanyaan atau kajian-kajian yang sudah lalu kita akan tanya insyaallah. Al-imanu bil qadar, iman kepada takdir merupakan rukun iman berdasarkan hadis Jibril yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, akhbirni anil iman, beritahukanlah kepadaku tentang iman. Rasulullah SAW mengatakan al-iman, yang dimaksud dengan iman, antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir, entah itu yang baik maupun yang buruk. Dan manakala seseorang mengingkari salah satu rukun iman, maka hakikatnya dia mengingkari semua rukun iman. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, la yu'minu 'abdun, tidak beriman seorang hamba, hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu, sampai dia meyakini bahwasanya apa yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk menimpa dirinya tidak mungkin meleset. Wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah, dan apa yang Allah takdirkan bahwa ia tidak akan ditimpa oleh suatu tersebut, maka tidak mungkin akan menimpanya. Apabila ia tidak meyakini hal tersebut, la yu'minu 'abdun, tidak beriman seorang hamba, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Oleh karena itu mengingkari satu rukun iman hakikatnya mengingkari semua rukun iman yang 6. Dan di dalam masalah takdir ini, na'udzubillah, ada dua kelompok yang sangat terkenal yang mereka menyimpang. Hakikatnya 3 kelompok ya, 3 kelompok, akan tetapi yang 2 ini yang terkenal. Nanti kita akan jelaskan. Yang pertama Al-Qadariyah, yang kedua Al-Jabariyah, dan yang ketiga ini kurang terkenal, Al-Asy'ariyah. Ini kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir. Sebelum kita menjelaskan tentang kelompok ini, ada baiknya apabila kita menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan takdir yang kita sebutkan tadi. Yang pertama tingkatan takdir adalah al-ilmu. Tingkatan ilmu. Apa maksudnya? Yang dimaksud dengan tingkatan ilmu adalah kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya segala kejadian yang ada di alam semesta ini semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kejadian pun yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Apapun itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Si fulan naik jabatan diketahui oleh Allah. Si fulan dikudeta itu diketahui oleh Allah. Si fulan sakit, si fulan sehat, si fulan kaya, si fulan miskin, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasannya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Imam Ahmad ketika ditanya tentang ayat ini, apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala bersama kita, Imam Ahmad mengatakan ilmuhu, yaitu ilmu Allah bersama kita. Adapun zat Allah, maka Allah senantiasa bersemayam di atas arasy-Nya. Jangan kita meyakini seperti keyakinan orang-orang sufi, orang-orang tasawuf yang mereka memiliki keyakinan wahdatul wujud, bahwasanya Allah menyatu dengan mereka apabila mereka telah sampai pada tingkatan tertentu, syariat hakikat sampai sudah ma'rifat, maka sampai saat itu apabila mereka sudah naik pada tingkatan ma'rifat, maka Allah menyatu dengan mereka sehingga mereka pun tidak melakukan ibadah.
Tidak sholat. Kenapa? Bagaimana mungkin mereka akan sholat? Siapa yang mereka sembah sedangkan Allah sudah menyatu dengan mereka? Mereka berdalil dengan ayat ini, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Imam Ahmad mengatakan yang dimaksud dengan bersama di sini adalah ilmu Allah. Apa dalilnya? Lanjutan daripada ayat itu. Allah mengatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia mengetahui segala sesuatu. Jadi ilmu Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan yang pertama, yaitu tingkatan ilmu. Kita meyakini bahwasanya segala yang terjadi di alam semesta ini, baik itu berupa perbuatan hamba, berupa musibah, berupa nikmat, berupa bencana dan yang lainnya, semuanya tidak lepas dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Tingkatan yang kedua adalah al-kitabah, catatan. Yang dimaksud dengan tingkatan ini adalah kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa segala yang terjadi di alam semesta ini semuanya telah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Semuanya telah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma farratna fil kitab min syai', dan kami tidak melalaikan satu apapun di dalam Alkitab. Para ulama mengatakan Alkitab yang dimaksud di sini adalah Lauhul Mahfuz. Kemudian di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, innallaha kataba maqadir al-khalaiqi, sesungguhnya Allah telah mencatat takdir-takdir semua makhluk, qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, yaitu 5.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menuliskan takdir-takdir semua makhluk. Jadi semuanya sudah tercatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din, kita kaya, kita miskin, semuanya sudah ada di Lauhul Mahfuz. Dan catatan ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Oleh karena itu, mengapa para ulama mengkritik Burdah Al-Busairi, ya, yang biasa dibaca barzanji-barzanji tersebut? Karena di dalamnya ada ucapan yang syirik. Ya, di dalam burdahnya Busairi dikatakan, wa inna min ulumika ilmal lawhi wal qalami, dan sesungguhnya di antara ilmumu wahai Muhammad adalah ilmu yang terdapat di Lauhul Mahfuz. Semuanya itu ilmu Muhammad, kata mereka. Lantas di mana ilmu Allah kalau kayak gitu? Ilmu Allah dirampas oleh Muhammad di dalam ucapan ini, wa inna min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Mereka memuji Nabi Muhammad dengan pujian yang begitu tinggi sampai memberikan kepada Rasulullah hak yang seharusnya hak khusus milik Allah. Dan di antara bentuk ilmu wahai Muhammad adalah ilmu yang ada di Lauhul Mahfuz, padahal tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini dia catatan yang ada di Lauhul Mahfuz, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tingkatan berikutnya adalah tingkatan al-masyiah, kehendak. Al-masyiah artinya kehendak. Apa maksudnya? Yaitu kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa segala kejadian yang ada di alam semesta ini, setelah berdasarkan ilmu Allah dan catatan Allah, itu juga berdasarkan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kun, maka jadilah. Entah itu dia berupa nikmatkah, berupa musibahkah, kalau Allah sudah berkehendak maka akan terjadi. Oleh karena itu Imam Syafi'i di antara bait syair beliau mengatakan, wa ma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Dan apa yang engkau kehendaki wahai Allah pasti akan terjadi meskipun aku tidak menghendakinya, dan apa yang aku kehendaki tidak akan terjadi apabila engkau tidak menghendakinya. Ini akidah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan ada satu kitab yang sangat baik yang menjelaskan tentang akidah Imam Syafi'i. Saya rasa kitab ini sudah diterjemahkan, judulnya Manhajus Syafi'i fi Itsbatil Aqidah.
manhaj Imam Syafi'i di dalam menetapkan akidah. Dan kita orang Indonesia butuh sama kitab ini. Kenapa? Karena kita rata-rata bermadhab Syafi'i. Bahkan sampai ada orang yang dengan lantang mengatakan, aku hidup bersyafi'i, aku mati bersyafi'i. Kita butuh kepada kitab ini. Dan apabila antum membaca kitab ini, banyak sekali akidah ya, yang ada di tanah air, yang ada di tanah Ibu Pertiwi ini, akidah yang menyelisih akidahnya Imam Syafi'i tatkala kita mengatakan aku bermadhab Syafi'i. Makanya penting sekali kitab ini, Manhajul Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah. Jadi ini dia, bahwa segala sesuatu yang terjadi berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang terakhir adalah al-khalqu, penciptaan. Maksudnya adalah sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa segala yang terjadi itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perbuatan kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqakum wama ta'malun." Dan dialah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Jadi ini dia 4 tingkatan apabila kita ingin beriman terhadap takdir. Kita harus mengimani bahwa yang terjadi itu berdasarkan ilmu Allah, berdasarkan catatan Allah di Lauhul Mahfuz, dan berdasarkan kehendak Allah, serta semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah kelompok yang tersesat dalam masalah takdir. Yang terkenal ada 2 kelompok. Yang pertama Al-Qadariyah, yang kedua Al-Jabariyah. Siapa yang dimaksud dengan Al-Qadariyah? Al-Qadariyah adalah orang-orang yang mengatakan tidak ada takdir. Semua yang terjadi di alam semesta ini itu bukanlah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika si fulan sakit, ketika si fulan sehat, ini adalah proses alam. Ini semuanya proses alam. Ketika si fulan berbuat maksiat atau si fulan berbuat ketaatan, itu adalah perbuatan si fulan, tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka meniadakan takdir, sampai-sampai mereka mengucapkan suatu ucapan yang begitu kurang ajar terhadap hak zat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, naqdiru ala ma la yaqdirullah. Kita mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh Allah. Subhanallah. Begitu jahatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka meniadakan takdir? Kenapa? Mereka mengatakan, kalau kita menetapkan takdir, misalnya si fulan berbuat maksiat, atau si fulan kafir tidak mau beriman, si fulan itu kafir. Kalau kita mengatakan si fulan kafir itu berdasarkan takdir Allah, lantas kenapa Allah menghukumnya? Kalau memang itu takdir Allah, mengapa Allah menghukumnya? Ini kata mereka, Allah sudah takdirkan dia kafir, kok dihukum? Berarti Allah zalim, kata mereka. Mereka ingin mensucikan Allah, tetapi mereka justru kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qadariyah. Tidak ada takdir. Hak sepenuhnya itu milik hamba, kata mereka, milik manusia. Makanya hati-hati itu. Anak-anak kuliahan biasanya itu di jaket-jaket mereka, ciptakan takdirmu sendiri. Ini salah satu ucapan orang-orang Qadariyah, ya. Ciptakan takdirmu sendiri. Ini biasa nih, dulu di Mataram itu santer sekali itu, jaket ini tersebar, di belakangnya ditulis tulisan besar, ciptakan takdirmu sendiri. Ya. Kalau bagi anak-anak kuliahan yang memainkan akal, ini kata-kata motivasi. Ya. Hakikatnya ini mencoreng akidah. Ini ucapan Qadariyah yang mengatakan tidak ada takdir. Semuanya adalah ketentuan manusia. Antum bisa bayangkan ucapan mereka yang tadi, kita mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh Allah, kata mereka. Ini dia kelompok yang pertama, Qadariyah. Kelompok yang kedua adalah lawan dari Qadariyah, Al-Jabariyah, yaitu kelompok yang mengatakan manusia tidak memiliki apa-apa,
tidak memiliki kemampuan sama sekali. Apa yang terjadi itu adalah takdir Allah, dalam artian kalau mereka berbuat itu semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bagaikan seuntai bulu yang diterbangkan oleh angin. Mereka tidak memiliki kemampuan apapun, kata mereka. Ini Jabariyah. Ketika mereka berbuat syirik, maka itu sudah kehendak Allah. Dalam artian mereka tidak memiliki pilihan lain. Bagaimana cara kita menjawab orang seperti ini? Kita katakan, lantas apa fungsinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya kalau manusia tidak memiliki pilihan? Apa fungsinya Rasulullah mengatakan ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan? Allah Subhanahu wa taala memang mentakdirkan segala yang terjadi, akan tetapi Allah memberikan kita pilihan. Sebagaimana dalam surat Al-Balad, wa hadainahun najdain, dan kami tunjukkan kepada manusia itu dua jalan. Kalau dia memilih jalan kesesatan, maka jangan salahkan Allah. Dan yang berdalil, yang suka berdalil dengan takdir dalam kemaksiatan, ini adalah orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, mereka mengatakan, wa qalu law sya'allah ma asyrakna wala abauna. Kalau Allah berkehendak, kami tidak akan berbuat syirik, orang-orang tua kami tidak akan berbuat syirik. Jadi kelompok yang kedua ini bertentangan dengan kelompok yang pertama. Kalau kelompok yang pertama tidak ada takdir, semuanya Allah. Kalau kelompok yang kedua tidak ada kemampuan manusia, semua kelompok yang pertama tidak ada takdir, semuanya manusia. Kelompok yang kedua Al-Jabariyah, semuanya adalah Allah, tidak ada kehendak atau kemampuan manusia. Ikhwani fiddin, dua kelompok ini antum bisa bantah hanya dengan satu ayat dalam Al-Quran. Ya. Biar antum gak ngantuk, saya tanya, ayat mana itu? Ayo, siapa yang tahu? Yang bunyinya? Apa bunyinya? Biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ada satu ayat yang lebih tepat. Ayat ini terdapat di akhir surat At-Takwir. Allah mengatakan, wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Wa ma tasha'un, dan kalian tidaklah berkehendak illa an yasha Allah, kecuali kehendak kalian itu di atasnya ada kehendak Allah. Orang-orang Qadariyah mengatakan Allah tidak memiliki kehendak, tidak ada takdir, tidak ada kehendak Allah, yang ada itu kehendak manusia. Dibantah oleh ayat ini, illa an yasha Allah, kehendak kalian itu di bawah kehendak Allah. Orang-orang Jabariyah mengatakan manusia tidak memiliki kehendak, semuanya adalah kehendak Allah. Di awal ayat Allah mengatakan wa ma tasyaun, dan tidaklah kalian berkehendak. Seolah-olah Allah mengatakan kalian memiliki kehendak, akan tapi kehendak kalian di bawah kehendak Allah. Satu ayat ini saja. Ya. Bagaimana cara kita mempraktikkan ayat ini? Ada gambaran mudah ya. Misalnya antum datang jauh-jauh dari rumah antum dengan menggunakan sepeda motor ke masjid ini. Antum mau datang ke sini itu kehendak siapa? Kehendak antum. Ya. Antum keluar dari rumah kemudian menyalakan motor, itu siapa yang punya kehendak? Antum. Akan tetapi di tengah jalan la qadarallah antum tabrakan. Apakah itu kehendak antum? Bukan, itu kehendak Allah. Jadi ini dia. Manusia punya kehendak, akan tapi ada kehendak yang lebih besar di atasnya, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua kelompok ini bantah saja dengan satu dalil ini. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin, di akhir surat At-Takwir. Saya kira kita cukupkan sampai di sini ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Kalau antum punya pertanyaan silahkan. Yang bisa anda jawab. Yang tidak bisa nanti antum tanyakan ke ustaz-ustaz kita yang lain. Wallahu ta'ala alam. Kita sebutkan tadi bahwasanya takdir
itu semuanya telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Akan tapi ada hadis yang mengatakan bahwasanya manusia itu takdirnya dicatat di perut ibunya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, yujma'u ahadukum inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 lailan nutfah, sampai akhir hadis. Dikatakan di sana setelah dia manusia itu 40 hari dalam bentuk air mani, kemudian 40 hari berikutnya dalam bentuk segumpal darah, kemudian 40 hari berikutnya dalam bentuk sekerat daging, 4 hari berikutnya kemudian ditiupkan ruh, setelah 120 hari ya, baru yunfakhu fihi ruh, ditiupkan padanya ruh. Kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian dicatatkan 4 perkara. Bi katbi rizqihi, rizkinya, wa ajalihi, ajalnya, wa syaqiyun aw sa'id, apakah dia akan celaka atau bahagia. Ini semuanya takdir. Nah, bagaimana cara menggabungkannya? Dijawab oleh para ulama, takdir yang dicatat di perut ibunya itu tidak bertentangan dengan takdir yang di sana, di Lauhul Mahfuz, sama. Jadi takdir yang dicatat di perut ibunya itu sama dengan yang tercatat di Lauhul Mahfuz, cuman untuk menguatkan saja. Ya, tidak ada pertentangan. Wallahu taala alam. Baik, memang ada doa yang mengatakan bahwasanya takdir itu la yuraddu al-qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir itu kecuali doa. Para ulama mengatakan dia berdoa itu sudah ditakdirkan. Dia berdoa itu sudah ditakdirkan. Ya. Jadi perubahan takdirnya itu sudah ditakdirkan. Jelas. Jadi takdir itu bisa dirubah dengan doa, akan tetapi perbuatannya yang berdoa sehingga merubah takdir itu sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Jadi ini penjelasan para ulama kita. Wallahu taala alam. Tidak, bukan maksudnya ada yang tinggi ada yang terendah, bukan. Sama seperti antum mengatakan soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, bukan berarti soal nomor 4 ini lebih rendah dari soal nomor 1. Bisa saja dia lebih sulit. Ini sekedar untuk ini aja, penjabaran saja ya. Jadi takdir itu memiliki 4 tingkatan atau memiliki 4 rukun ya. Sebagian ulama mengatakan ini rukun takdir. Jadi takdir itu adalah rukun iman, takdir itu pun memiliki rukun gitu. Jelas? Ya. Jadi ini dia. Ya. Saya tambahkan sedikit ya ikhwani fiddin. Dalam masalah takdir ini, kapan kita boleh berdalil dengan takdir? Kata para ulama, al-ihtijaju bil qadari fil masaib la fil ma'aib. Berdalil dengan masalah takdir itu dibolehkan, yaitu di dalam musibah, bukan di dalam masalah dosa. Jadi kalau antum ditimpa oleh suatu bencana, sakit, oh ini sudah takdir Allah. Kemudian antum misalnya di sawah misalnya tanaman antum rusak, oh ini sudah takdir Allah. Dalam masalah bencana, musibah, kita boleh berdalil dengan takdir. Akan tetapi di dalam masalah dosa, jangan sekali-kali berdalil dengan takdir. Ketika antum misalnya ngerokok, kenapa masih ngerokok? Takdir Allah. Kenapa enggak sholat? Takdir Allah. Rusak agama ini. Kalau sudah kayak gini, rusak agama ini. Berarti tidak perlu ada dakwah, karena semua orang melakukan dosa ini semuanya takdir Allah. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya di dalam masalah takdir kita tidak boleh menjadikannya dalil kecuali dalam masalah musibah. Adapun dalam masalah dosa jangan. Orang berbuat syirik ngapain dilarang? Itu sudah takdir Allah. Orang berbuat bid'ah ngapain dilarang? Itu sudah takdir Allah. Rusak agama ini. Ya. Makanya dahulu di dalam sebuah riwayat dikatakan Umar ibn al-Khattab ketika dia menjadi khalifah, ada seseorang yang mencuri. Dalam Islam orang yang mencuri itu dipotong tangan. Dalam Islam, ketika orang itu ditangkap, si pencuri itu ditangkap kemudian dibawa ke khalifah, dikatakan wahai khalifah orang ini mencuri, potong tangannya. Kenapa engkau mencuri? Kata khalifah. Ditanya, kenapa kau mencuri? Wahai khalifah itu sudah takdir Allah. Kenapa anda harus memotong tangan saya? Itu sudah takdir Allah.
Umar bin Khattab mengatakan, saya potong tanganmu, itu juga takdir Allah. Sama-sama takdir Allah. Jadi ini dia, wallahu taala alam. Fadhal. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dengan pertanyaan yang sama. Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, apakah kita masuk surga itu sudah berdasarkan ilmu Allah ataukah tidak?" Dalam artian apakah kita sudah ditakdirkan masuk surga dan si fulan ditakdirkan masuk neraka? Rasul mengatakan iya. Kemudian sahabat mengatakan, "Fafimal amal?" Lantas untuk apa kita beramal? Rasulullah SAW mengatakan, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah kalian karena setiap orang dimudahkan baginya jalannya sesuai dengan takdirnya. Maksudnya kata para ulama, kita beramal kembali kepada kajian kita yang dulu, bahwasanya kita masuk surga itu berdasarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdasarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan amal perbuatan itulah yang menarik rahmat tersebut. Amal perbuatan itulah yang menarik amal tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala memang benar telah mentakdirkan si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka. Akan tetapi orang yang sudah ditakdirkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimudahkan jalan kebaikan. Ya, di antara bentuk bahwasanya orang tersebut telah ditakdirkan oleh masuk Allah Subhanahu wa taala masuk surga, meskipun kita tidak boleh memvonisnya, adalah apabila ia melakukan amal saleh. Jadi tidak ada pertentangan. Jangan dijadikan dalil, sekali lagi, di masalah takdir itu jangan dijadikan dalil dalam masalah ibadah. Jangan. Baik itu dalam masalah ketaatan maupun dalam masalah dosa. Dalam artian seorang mengatakan si fulan sudah ditakdirkan masuk surga, enggak perlu lagi dia beribadah. Ini jangan. Ya. Jangan, berarti syariat Allah akan hilang. Syariat Allah akan hilang, wallahu taala a'lam. Apa hukumnya orang yang mencela nasibnya padahal itu sudah takdir? Apakah ia termasuk kufur? Tidak, kalau masalah kufur tidak. Akan tapi ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala menguji suatu hamba, faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha menerima takdir ujian tersebut, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Wa man sakhita falahu sukhut. Dan barang siapa yang murka, dia cela takdirnya, maka dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau dia sampai ke derajat kufur, itu tidak. Derajat kufur itu tidak. Kecuali kalau dia mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meyakini itu takdir Allah tetapi dia mencelanya, maka ini wallahu taala alam tidak sampai kepada derajat kufur. Dan seseorang ketika dia mendapatkan musibah itu ada 3 tingkatan. Setiap orang itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, ada orang yang tidak terima, maka dia akan mendapatkan kemurkaan Allah. Yang kedua, ada orang yang nerima. Dia nerima karena dia tidak mampu untuk menolaknya. Maka orang seperti ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada orang yang menerima sekaligus dia bersyukur. Ketika dia mendapatkan musibah, dia juga bersyukur. Ya. Dan ini yang dimaksud oleh Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah idza asabahu syai'un yuhibbuhu yahmadullah atau yaqulu alhamdulillah, wa idza asabahu syai'un yakrahuhu yaqulu alhamdulillahi ala kulli khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan sesuatu yang ia suka, artinya kenikmatan, maka beliau mengucapkan alhamdulillah. Akan tetapi apabila beliau mendapatkan sesuatu yang beliau tidak suka, artinya musibah, beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli khair. Segala puji bagi Allah di dalam semua situasi. Jadi wallahu taala alam. Adakah ulama yang mendefinisikan makna takdir? Ada. Akan tetapi maknanya tidak lepas dari 4 tingkatan tadi. Ya, tidak lepas dari 4 tingkatan tadi. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili dalam kitab beliau Al-Qada wal Qadar dan para ulama yang lainnya, mereka mendefinisikan takdir itu dengan apa? Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala sesuatu dan Allah mengetahuinya bahwasanya segala sesuatu itu akan terjadi pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu.
dan itu berdasarkan catatannya serta berdasarkan kehendaknya, dan semuanya adalah ciptaannya. Ini disebutkan oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili dalam kitabnya Al-Qada wal Qadar. Jadi tidak lepas dari empat tingkatan tersebut, ya. Wallahu taala alam. Betul? Apanya? Iya. Begini ya, kalau kita biarkan orang berdalil, si fulan sudah ditakdirkan masuk surga, si fulan sudah ditakdirkan masuk neraka, maka syariat Allah akan hilang. Tidak ada yang mau beramal. Dijawab oleh para ulama, untuk apa antum meninggalkan atau berdalil dengan takdir bahwa si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka? Apakah antum tahu takdir antum? Itu dia. Oke lah kita katakan, baik, antum misalnya sudah ditakdirkan apakah menjadi penduduk surga atau menjadi penduduk neraka. Apakah antum sudah tahu menjadi penduduk surga atau neraka? Sudah tahu. Ya sudah, beramal kalau gitu. Begitu ya. Kalau antum sudah tahu takdir antum sebagai penduduk surga, silahkan, nggak usah beramal, silahkan. Tapi masalahnya di sini kita tidak tahu takdir kita, apakah menjadi penduduk surga atau neraka. Kalau kita tidak tahu, ya sudah, kita beramal untuk mencari rahmat Allah, yang dengan rahmat itu kita akan masuk surga. Di sini ada pertanyaan keluar dari pembahasan, yaitu apakah Shadaqallahul Azim itu setelah membaca Al-Quran itu bid'ah? Di sini ada perincian ya sebenarnya. Memponis bid'ah langsung itu tidak benar. Hakikatnya setelah membaca Al-Quran itu tidak ada kata Shadaqallahul Azim. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis sahih. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan beliau Al-Quran. Rasulullah mengatakan, "Iqra' alayya, bacakan saya Al-Quran." Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Aqra' alayka wa alayka unzil?" Ya Rasulullah, apakah saya akan membacakan Al-Quran kepada anda sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada anda? Rasulullah mengatakan, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Sesungguhnya aku suka mendengar bacaan Al-Quran tersebut dari orang lain. Akhirnya dibacakan beliau Al-Quran, kata para ulama, tepatnya di dalam surat An-Nisa. Ketika Abdullah bin Mas'ud sudah sampai pada ayat yang berbunyi, "Fakaifa idza," ada Al-Quran, saya agak lupa ayatnya. Tepatnya di dalam surat An-Nisa ayat 41, Allah mengatakan, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Maka bagaimanakah wahai Muhammad apabila nanti pada hari kiamat Allah mendatangkan bagi setiap umat itu seorang saksi. Wa ji'na bika 'ala haula'i syahida, dan kami jadikan engkau saksi bagi mereka semua. Nabi Muhammad meneteskan air mata mendengar ayat ini, kemudian beliau mengatakan, "Hasbuk, hasbuk, hasbuk." Cukup, cukup, cukup. Para ulama mengatakan Rasulullah tidak mengatakan Shadaqallahul Azim, tapi Rasulullah mengatakan cukup, cukup, cukup. Ya. Oleh karena itu hukum asalnya tidak ada Shadaqallahul Azim selesai membaca Al-Quran. Akan tetapi para ulama membolehkan kita mengatakan Shadaqallahul Azim, maha benar Allah, apabila kita melihat suatu kejadian yang sesuai dengan Al-Quran, ayat Al-Quran, yang sesuai dengan ayat Al-Quran. Misalnya Allah mengatakan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas," dalam surat Ar-Rum. Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan oleh ulah perbuatan manusia. Dan semua bencana ini disebabkan oleh ulah tangan manusia ini. Kemudian Allah turunkan bencana tersebut sesuai dengan takdir Allah tentunya. Ketika kita melihat hal tersebut, boleh kita mengatakan Shadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan apa yang ia firmankan. Jelas? Jelas ya? Jadi hukum asalnya ketika kita membaca Al-Quran, tidak ada ucapan Shadaqallahul Azim. Tidak ada. Dan bahkan sekarang bukan hanya Shadaqallahul Azim, Shadaqallahul Azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ma'akum minasyahidin, dan seterusnya, semakin panjang. Begini dia, kalau bid'ah itu kalau dibiarkan maka akan melahirkan bid'ah yang baru. Yang dahulunya cuma Shadaqallahul Azim,
Karena dibiarkan tambah wa sadaqa rasuluhul karim. Dibiarkan wa ana ma'akum minasyahidin. Begitu dia. Jadi ketika membaca Al-Quran hukum asalnya tidak ada. Selesai membaca Al-Quran tidak ada sadaqallahul azim. Akan tetapi apabila kita melihat suatu kejadian, suatu fenomena dan itu sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, maka kita mengatakan sadaqallahul azim, maha benar Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang ia firmankan, maka ini dibolehkan oleh para ulama. Wallahu ta'ala alam. Saya kira cukup ya. Ada lagi? Antum? Bukan? Betul? Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah nasib mereka. Justru ini dalil bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menetapkan takdir ya. Ketika Qadariyah mengatakan tidak ada kehendak Allah, ketika Jabariyah mengatakan tidak ada kehendak manusia, kita mengatakan ada kehendak manusia, tetapi kehendak mereka di bawah kehendak Allah. Buktinya ayat ini Allah mengatakan Allah tidak akan merubah mereka. Sebenarnya Allah mampu merubah mereka, akan tetapi Allah tidak akan merubah mereka sampai mereka merubah diri mereka, keadaan mereka sendiri. Maksudnya karena manusia itu memiliki kemampuan. Manusia itu memiliki kemampuan, akan tapi kemampuan mereka di bawah kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas ya. Manusia itu memiliki kemampuan. Karena kalau seandainya manusia itu tidak memiliki kemampuan, tidak mungkin Allah akan berfirman seperti itu. Manusia itu memiliki kemampuan, akan tapi kemampuan mereka sekali lagi di bawah kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik. Kalau orang sudah ditakdirkan masuk neraka kemudian dia beramal soleh, amalannya bagaimana? Mungkin yang menjawab pertanyaan ini adalah hadis Rasul alaihi salatu wassalam dalam riwayat sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim dalam kitab sahihnya. Rasulullah SAW mengatakan, wa inna ahadukum la ya'malu bi'amali ahli an-nari wa inna ahadukum la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta ma yakuna bainaha wa bainahu illa dhira'un fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Dan salah seorang di antara kalian ada yang sudah melakukan amal soleh semasa hidupnya. Semasa hidupnya ya. Dia melakukan amal soleh semasa hidupnya, kemudian sampai-sampai tidak ada jarak antara ia dengan surga kecuali hanya satu hasta, saking banyaknya amal solehnya. Akan tetapi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mendahuluinya, yaitu ditakdirkan masuk neraka dia. Fayamalu bi'amali ahli nar, di akhir hidupnya dia melakukan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, maka ia pun mati di atas amalan tersebut dan masuk ke dalam neraka. Tidak akan pernah menyelisihi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya semasa hidupnya dia melakukan amal soleh, suatu saat nanti dia akan melakukan amalan yang sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditakdirkan masuk neraka, dia akan melakukan amalan ahli neraka. Dan ada suatu kisah disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Ad-Dawa. Ada seseorang dahulu di zaman beliau, seseorang yang dia sebagai muadzin, selama hidupnya dia sebagai muadzin ya. Dari semenjak dia bisa azan sampai dia tua, sampai dia umuran 30-an lah, dia azan mulu. Dan azan itu adalah amal ibadah yang sangat mulia. Suatu ketika dia akan azan, karena orang dahulu kalau dia azan itu dia naik ke atas menara biar suaranya nyebar ya. Dia naik ke atas menara. Pas dia naik mau azan, ternyata dia melihat seorang gadis cantik jelita sekali. Akan tapi gadis tersebut dia beragama Nasrani. Gak jadi dia azan, turun dia. Dikejar gadis itu. Dia bilang, saya mencintaimu, saya jatuh cinta sama kamu. Gadis itu mengatakan, engkau tidak akan bisa mendapatkan saya sampai engkau meninggalkan agamamu. Akhirnya dia meninggalkan agamanya. Yang tadinya dia sudah menjadi tukang azan bertahun-tahun, gara-gara melihat gadis tersebut hanya dalam 1 menit saja,
Dia tinggalkan agamanya, kemudian gadis itu menerimanya. Setelah diterima, dia pergi. Dan disebutkan bahwasanya dia naik ke atas rumahnya, ke atap rumahnya, kemudian kakinya terpeleset, jatuh, mati di atas kekufuran. Ini menunjukkan kebenaran hadis Nabi SAW. Ada seseorang di antara kalian yang selama hidupnya dia melakukan amal soleh, saking solehnya dia sampai-sampai tidak ada jarak antara ia dengan surga kecuali satu hasta. Artinya menurut pandangan orang kalau dia mati surga udah nih. Ya. Tetapi takdir Allah mengatakan lain. Ketika dia akan mati, fayamalu bi'amali ahli nar, dia melakukan amalan ahli neraka, fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam neraka. Saya kira saya cukupkan sampai di sini ya. Apa yang benar maka itu datang dari Allah, dan apa yang salah maka itu datang dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.